kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan majelis guru ini dalam kegiatan pemetaan aset yang ada di SMA Negeri 8 Mandau ini. Dan tidak lupa pula salawat wa salam ya Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terutama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah hadir pada pagi hari ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Komite, RT, kemudian wali murid, RW, serta anak didik ibu yang hadir pada hari ini. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya akan mengatakan susunan acara hari ini. Yang pertama, Bapak yang telah berlangsung. Yang kedua yaitu langsung masuk saja kegiatannya, kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Sugakir SE MPD. Kepada Bapak, kami persilakan dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat karunia-Nya pagi ini kita bisa bersama-sama hadir di ruang pertemuan SMA 8 Mandau ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak RW, Pak Ijon RW 16 saja. Mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi dengan seluruh warga dan juga guru-guru dan siswa yang ada di SMA 8. Dan juga Bapak RT, terima kasih hadir untuk menemani kami, serta perwakilan orang tua, majelis guru dan siswi SMA Negeri 8 yang saya sayangi. Yang ada di SMA 8 ini yang harus kita kembangkan untuk mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang yang hebat di dalam menuntut ilmu, mengembangkan bakat dan minatnya, sehingga program ini sangat bermanfaat bagi guru kita. Salah satunya pemanfaatan aset. Jadi aset ini sebenarnya bukan hanya fisik, tetapi adalah sumber daya manusia. Siswa yang berprestasi, siswa yang berkarakter, itu aset semua yang ada di sekolah ini. Nah, inilah harus kita manfaatkan dengan baik. Saya sebagai Kepala Satuan Pendidikan yang baru tentunya akan memanfaatkan aset ini dengan baik dalam pengembangan visi dan misi SMA Negeri 8 Mandau ini. Tentunya saya yang datang ke sini tentu saya menyesuaikan dengan masyarakat, dengan Pak RW, dengan Pak RT, seluruh tokoh masyarakat, Bapak Ibu majelis guru. Mari kita berkolaborasi membangun daya manusia yang ada di Kabupaten Bengkalis ini tentunya. Bagi jenjang SMA, sekolah ini selalu menjadi favorit untuk siswa masuk ke sekolah ini dari SMP maupun MTS ataupun sekolah-sekolah swasta. Nah, jadi untuk itu aset yang besar ini mari kita jadikan suatu potensi untuk mengembangkan sekolah ini menjadi lebih baik. Nah, kalau kita berorientasi kepada aset, maka kita harus melihat secara utuh aset apa yang harus utama yang kita manfaatkan di samping sarana prasarana, yaitu aset bagaimana sekolah ini menggerakkan atau mencapai visi dan misi yang sudah siswanya mampu bersaing, siswanya mampu memanfaatkan gurunya dengan baik, ilmunya, pengetahuannya, dan juga bisa mengembangkan metode-metode yang dipelajari. Yang kedua, mampu bersaing ketika nanti kamu masuk perguruan tinggi, ya. Nah, apa peran masyarakat atau tokoh masyarakat seperti Pak RW, Pak RT atau komite, mereka mensupport kita, untuk bagaimana aset ini bisa bekerja sama, bisa berjuang bersama untuk meningkatkan sumber daya manusia. Karena tujuan dari sekolah adalah bagaimana terutama guru penggerak kita semakin hari semakin bertambah. Mari kita berkolaborasi yang baik untuk memajukan pendidikan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat berkegiatan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita terutama dan siswa-siswa kita dan serta guru-guru kita yang ada di SMA 8. Demikian. Baik, terima kasih para sambutan Pak Ibu semuanya dan anak-anak Ibu, di mana kegiatan hari ini itu adalah pemetaan atau pembentukan aset. Nah, kita masuk ke kegiatan kedua yaitu pemaparan yang disampaikan oleh Bu Yeni. Kepada Bu Yeni saya persilakan.
apa yang kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Mohon maaf, kami tidak menggurui di sini, tapi kita berbagi tentang apa yang kami sudah pelajari. Jadi kami di modul 3.2 belajar tentang pemberdayaan aset, pengelolaan sumber daya. Nah, kita dimulai dari memetakan bagaimana kondisi pendidikan di daerah kita masing-masing. Jadi sebelum masuk ke pemetaan aset, kita melihat dulu kembali bagaimana kondisi sekolah kita dan kondisi pendidikan di daerah kita saat ini dengan pengelolaan yang berbasis pada aset. Yang dua ini sangat berbeda. Kalau yang fokus pada masalah, kita fokus kepada apa nih kekurangan kita, apa masalah yang dihadapi, sehingga kita lupa dengan potensi-potensi yang kita punya. Nah, yang satu lagi adalah pendekatan berbasis aset. Kita fokus kepada apa yang kita punya, itu kita maksimalkan dan optimalkan untuk mengembangkan sekolah kita. Nah, ada dua perbedaan di sini. Ketika kita berbasis pada kekurangan, kita fokus pada masalah, sedangkan yang berbasis pada aset, kita fokus pada aset dan kekuatan. Kemudian yang kekurangan itu berkutat pada masalah, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, fokus mencari bantuan dan sponsor atau institusi tiongkok yang dapat melaksanakan proyek. Sedangkan yang berbasis aset itu fokus pada aset dan kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, kemudian merancang rencana berdasarkan visi dan kekuatan, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan. Nah, ini contoh perbedaan yang berbasis masalah dengan berbasis aset. Contoh, kalau kita orang-orang keras kepala adalah orang-orang yang teguh dan gigih. Nah, itu adalah aset yang bisa kita optimalkan. Kemudian orang yang cerewet misalnya, orang ini cerewet, banyak sekali protesnya. Nah, kalau kita fokus kepada kekuatan, maka orang yang cerewet itu adalah orang yang suka komunikasi, pandai mengeluarkan isi pikiran. Kemudian orang yang arogan, biasa kita pandang sebagai orang arogan, itu adalah orang-orang yang berani mengungkapkan pandangannya. Kemudian orang yang penakut, dia nggak mau mencoba, selalu tidak mau begini, kita menganggap kelemahannya, tapi dia adalah orang yang waspada dan berhati-hati. Jadi bagaimana kita di sini melihat kelebihan dari kekurangan yang selama ini menjadi fokus dari kita. Kemudian orang yang kaku itu adalah orang yang suka dengan keteraturan dan daya yang dapat diprediksi. Kemudian ada lagi, mana bisa melakukan eksperimen sains di sekolah, kami tidak punya lab. Itu yang fokus kepada masalah. Sedangkan pada kekuatan, mari kita coba cari tahu ada alat dan bahan apa yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan eksperimen ini. Mungkin ini sedikit pemaparan tentang perbedaan pendekatan berbasis masalah dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Nah, ini contoh gambar ilustrasi bagaimana perbedaan dari kedua pendekatan tersebut. Ada dua orang di sini. Kalau yang berbasis aset, dia akan melihat apa yang dia sudah dapatkan. Sedangkan yang fokus pada masalah, dia melihat kepada kekurangan apa yang masih belum kita dapatkan. Itu dia. Kemudian, jadi di sini kita mengajak untuk bergerak, ubah cara kita memandang sesuatu, maka sesuatu itu akan berubah. Jadi kita diajak untuk merubah sudut pandang kita supaya kita bisa melakukan sebuah perubahan. Lanjut saja ke sampai 7 aset. Oke. Ada 7 aset atau modal utama yang bisa kita optimalkan. Ada aset manusia, aset sosial, aset fisik, aset alam atau lingkungan, aset finansial, aset politik, dan aset agama dan budaya. Ketujuh aset ini bisa kita maksimalkan untuk pengembangan sekolah kita dengan melibatkan berbagai pihak. Nah, aset manusia itu adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, bagaimana kita memetakan yang di sekolah kita, sumber-sumber pengetahuan, kecerdasan, keterampilan yang ada di komunitas, masyarakat, dan lingkungan sekitar, dan bisa siapapun saja. Jadi sekolah untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan, termasuk tabungan, hutan, investasi, pengurangan dan pendapatan pajak, hibah, gaji, serta sumber pendapatannya adalah budaya dan agama. Agama bisa dalam bentuk tokoh
institusi atau lembaga, ritual keagamaan, serta pola relasi antar agama yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian, kebudayaan merujuk pada hasil cipta dan karya manusia yang unik yang lahir dari serangkaian ide, gagasan, norma. Itulah sedikit pemaparan sebelum kita memetakan ASEP di SMA 8. Yang berikutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Ibu Siska. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian dan Ibu, itulah pemetaan materi tentang aset sekolah, di mana ada 7 bentuk aset yang ada di sekolah itu yang telah dipaparkan oleh Bu Jenny, yaitu yang pertama manusia, yang kedua sosial, yang ketiga politik, yang keempat lingkungan atau alam, yang kelima finansial, yang keenam agama dan budaya, terakhir satu saya lupa. Ada 7 aset yang akan yang telah dijabarkan oleh Bu Jenny tadi, itu yang akan menjadi aset kita. Nah, baik, acara selanjutnya yaitu pemetaan aset sekolah yang ada di SMA Negeri 8 Mandau, itu akan disampaikan oleh Ibu Siska Anggraini. Kepada Ibu Siska kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Tidak memakai mukadimah lagi, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu saya lanjutkan apa penjabaran yang disampaikan oleh teman-teman saya tadi. Sebelumnya, Bapak Ibu, kami adalah CGP Angkatan ke-9 yang ada di SMA Negeri 8 Mandau, yang untuk tahun ini sudah kami mulai dari tahun kemarin, itu udah 6 bulan kita berjalan. Anda semuanya juga perlu mengetahuinya. Ada Bu Siska, Bu Jen, kemudian ada Bu Devi, ada 3 orang. Jadi setelah dipaparkan tadi apa yang disampaikan oleh Bu Jen, bahwasannya ada 7 aset. Ya, ada 7 aset yang memang harus kita kuasai. Artinya apa? Untuk apa kita memaparkan aset-aset yang ada di lingkungan kita? Itu adalah untuk kekuatan kita agar kita tidak merasa lemah, itu yang pertama tentu saja. Yang kedua, supaya kita lebih pede lagi mengembangkan program-program yang ada di sekolah dengan memanfaatkan aset-aset seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah sebelumnya. Jadi kali ini nanti dengan saya kita akan memaparkan aset-aset apa saja yang ada di lingkungan SMA Negeri 8 Mandau, di mana nanti. Jadi aset yang akan kita bahas itu seperti yang disampaikan Bu Jen tadi ada 7. Aset manusia, aset sosial, modal politik, finansial, agama dan lingkungan, kemudian modal lingkungan dan alam, dan modal fisik. Mari kita kaji satu persatu apa yang ada di sekolah kita. Kita mulai dari modal aset manusia. Aset manusia yang ada di SMA Negeri 8 Mandau ini, yang pertama adalah kepala sekolah kita S2. Tentu saja ini adalah aset yang paling penting yang kita miliki di sekolah kita sebagai semua apa kegiatan yang ada, program-program yang dirancang di SMA Negeri 8 Mandau. Dengan kita S2, beliau mampu memimpin kita guru-guru, kemudian siswa membawa nama SMA Negeri 8 Mandau lebih baik lagi. Kemudian guru kita juga ada yang S2, ada yang S1, guru bersertifikat profesional, artinya guru bersertifikasi, kita sudah banyak, itu adalah aset, di mana guru-guru profesional ini adalah guru-guru yang sudah diakui mampu untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kita. Kemudian selain itu ada guru-guru berprestasi juga banyak di SMA Negeri 8 Mandau. Kemudian Bapak Ibu, kita juga ada guru dengan suku, agama, dan budaya yang beragam di sini. Itu juga aset, di mana kita bisa menunjukkan bahwasanya kita bineka dan kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita secara langsung bahwasanya keberagaman suku, agama, ras yang ada di sekolah kita itu adalah kekayaan. Jadi bukan sekedar cerita, itu adalah keuntungan SMA Negeri 8 Mandau. Berbeda dengan sekolah-sekolah yang mungkin berada di daerah yang cuma satu, misalnya di Kampung Bu Siska, ya memang orang Mandailing rata-rata, begitu. Atau di Kampung Bu Jene, dia orang Toba semuanya rata-rata begitu. Atau di Kampung Bu Devi, orang Minang rata-rata. Kita di sini bergabung banyak, jadi kita bisa banyak belajar. Termasuk Ananda juga. Ananda bisa belajar. Oh temennya ada yang Chinese, ya kan? Ada yang Jawa. Ada yang Batak, ada yang Minang. Jadi walaupun kita tidak pernah ke Cina, kita bisa dengar budayanya seperti apa, ceritanya bagaimana. Nggak pernah ke Jawa misalnya, kita bisa cerita bagaimana bahasa Jawa, bisa kita dengar secara langsung. Itu adalah
aset ya. Dan juga adalah modal. Kenapa kok siswanya jadi modal? Iya, modal apa? Modal dari siswa yang berprestasi, siswa prestasinya di bidang akademik, non akademik, kemudian siswanya sama dengan guru-gurunya dari ras, suku, agama dan budaya yang beragam. Itu adalah aset, sama seperti dengan guru. Siswa itu adalah aset untuk membawa perubahan. Kenapa siswa itu adalah aset? Karena setelah keluar dari SMA 8, Ananda lah yang nanti menjadi pemimpin-pemimpin di daerahnya masing-masing. Minimal sebagai pemimpin di keluarganya. Kalau udah SMA kan udah dewasa. Jadi itu adalah aset. Kemudian di SMA 8 perlu kita ketahui banyak prestasi antara bidang akademik dan non akademik. Seperti kita ketahui bersama, yang non akademik kita lebih tinggi sedikit dibanding yang akademik. Sedikit, tapi banyak juga udah muncul ya nak ya, ya kan? Nah, nanti seandainya aset dari siswa yang belum. Kemudian selain dari apa yang ada di dalam sekolah, ada siswa, ada guru, ada kepala sekolah, ada aset manusia yang lain yang bermanfaat untuk sekolah kita. Apa saja dia? Yang pertama adalah orang tua dan komite. Orang tua dan komite itu saling mendukung, saling bekerja sama. Pak RW bukan selalu berkoordinasi dengan kita, memberikan informasi Bu Siska begini. Kalau kita butuh sesuatu, semisal parkiran kan kita kurang. Kalau tadi kita berbasis kekurangan gak akan selesai, gak akan jadi kita acara. Tapi kita kan berbasis aset. Aset kita apa? Kita punya RW. RW kita Chinese, beliau punya kepengurusan di Klenteng. Jadi kita bisa berkoordinasi dengan beliau meminta tolong. Jadi yang tadi kelemahan. Kemudian selain dari tenaga guru, ada juga tenaga kependidikan, pustakawan, operator sekolah, bidang satpras, bidang kesiswaan, kesenian dan kebersihan. Ini adalah semua aset yang untuk mendukung kemajuan dari sekolah kita. Oke, sebelum beberapa kerjasama ya, nanti itu masuk juga ke modal sosial kita. Beberapa kerjasama yang ada di lingkungan, misalnya ada dokter, ada perawat, ada bidan dari polisi, dari puskesmas, kemudian ke pemerintahan. Itu juga aset manusia yang mendukung majunya sekolah kita. Contohnya kan ada dia kegiatan UKS, itu biasa kita mengundang tim medis karena kita punya kerjasama, mereka mengirimkan. Itu memang aset dari aset dari puskesmas, tapi kita manfaatkan sebagai kekuatan sekolah. Itu termasuk modal walaupun di luar dari lingkungan sekolah kita. Kemudian aset sosial kita itu mulai dari aturan sekolah yang sudah kita sepakati bersama di dalam Pak. Jadi ada dia kesepakatan yang dibuat oleh Bapak Kepala Sekolah, kemudian diminta ditandatangani oleh guru. Nanti itu perluasannya Bu Siska meminta tanda tangan dari orang tua. Kalau Pak RW ingat dulu di PPDB kan, aturannya itu mulai dari dinas ke kepala sekolah, kemudian kita jabarkan di kesiswaan sampailah ke siswa-siswa melakukan kita semua bersama. Begitu. Itu adalah aset. Kemudian PGRI itu perkumpulan dari kita ya, guru-guru. Kemudian ada MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Itu juga aset kekuatan karena kita bisa berdiskusi, kita bisa mengetahui bagaimana di sekolah A, bagaimana di sekolah B, apa yang praktik baik di sekolah C, kita bawa ke SMA 8 kalau belum ada. Begitu juga mereka. Kemudian ada gugus, IGTK, kemudian perguruan pencaksilat itu ada di sekolah kita, itu juga aset. Tidak ada di sekolah kita, tapi ada di lingkungan kita. Anak-anaknya sampai ke kita. Jadi anak yang dididik di tempat pencaksilat itu juga aset untuk di sekolah. Kan ada ya nak ya? Ada. Ada ya? Ada, banyak ya. Kemudian komunitas keagamaan, ada pondok pesantren. Nah itu nanti ada yang kita minta ustadznya, kemudian studi banding dari sana gitu. Kemudian ada majelis taklim, masyarakat sekitar, lingkungan petani dan konveksi parenting kalau ada di sekitar kita juga ada. Kayak kemarin kan ada pernah P5 dibawa ke ternak, ya Pak ya, Pak Warsono. Ternak apa kemarin ya? Masuk ke pabriknya. Ada, itu aset semuanya. Lanjut aja. Kemudian modal politik tertinggi kita adalah kepala sekolah sebagai penentu kebijakan. Di mana di sini seperti kita ketahui punya kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait dengan SMA 8. Nah, itu adalah aset kita, kekuatan politik. Ya, selamat datang Bang Lubis, silakan. Maaf sudah kami mulai. Ya.
Jadi modal politik tertinggi kita itu adalah kepala sekolah kita. Dan alhamdulillah beliau sudah membawa SMA 8 ini memperkenalkannya ke camat, kemudian ke pemerintahan yang lain begitu, kepolisian. Saat itu ada juga saat Pak Edi ya kalau nggak salah gubernur pernah singgah juga, dari Kancap juga pernah. Jadi itu pemerintah daerah yang proaktif responsif pada sekolah melalui rapat rutin diselenggarakan setiap bulan dengan wadah aspirasi dan inspirasi setiap warga sekolah dan keamanan itu dengan polisi. Kalau kita memang tidak langsung rapat, tapi beliau ada koneksi dengan kesiswaan dan kita saling berbagi apa-apa yang kita butuhkan. Contohnya nanti misal ada kita butuh untuk upacara digantikan oleh kepolisian sebagai pembina, itu sudah dijadwalkan juga. Jadi itu aset ya. Jadi kalau ketemu bapak polisi jangan kalian pikir oh itu orang luar SMA 8, tidak. Itu adalah aset kita, kerjasama dengan mereka juga. Kemudian modal agama dan budaya, aset yang terdapat di lingkungan SMA 8 ini. Beruntungnya SMA 8 berada di tengah kota. Artinya apa? Kita dekat dengan rumah ibadah 4 agama. Agama Islam itu dekat Arafah. Kalau ada kegiatan keagamaan gak muat di SMA 8, kalau di lapangan panas kita pindah ke Arafah. Pernah kan? Pernah, itu aset. Jadi kita tidak bukan karena kita gak punya ruangan yang memadai, kita nggak jadi acaranya. Jadi kemudian di sekolah kita tidak ada gereja, tapi kan Bu Maria bisa bawa ke gereja yang terdekat. Di mana kemarin Bu Maria? Di Babu Salam ya. Di Babu Salam bisa ngumpul semua di sana, itu aset. Kemudian kalau yang Katolik begitu juga. Kalau yang Buddha bisa juga ya, Pak Warsono ya. Nah bisa. Kemudian banyak lembaga keagamaan, ada ponpes, majelis taklim, madrasah, tokoh agamanya juga untuk perayaan hari besar kita nggak kekurangan di sini. Nggak susah, itu beruntungnya SMA 8 berada di tengah kota. Jadi walaupun tidak ada ustadz atau ustazah kondak guru-guru SMA 8, tapi kita punya aset di lingkungan. Bayangkan kalau kita berada di daerah terpencil, untuk nyari ustadznya susah misalnya. Atau ada yang beragama Kristen, guru agamanya nggak ada misalnya, kan kita punya semuanya ya. Kemudian gereja, wihara, masjid itu dekat. Nah yang lain itu juga beruntungnya kita dekat dengan Lam R. Ibu sebagai orang Batak tahu budaya Melayu ya dari Lam R. Rumahnya begitu ternyata. Gak cuma dari gambar kan? Pernah mengunjungi? Pernah, jangan sampai nggak pernah. Nah itu aset. Kemudian terdapat wihara, kelenteng. Gak perlu ibu sampai ke Cina untuk mengetahui itu, gitu. Itu adalah aset. Ya, kemudian Bu Jen lanjut. Modal fisik kita memang kalau kita ngomongin, tapi kan nggak boleh ngomongin kekurangan ya. Kekurangan ya pasti ada. Contohnya ya masih ada kelas 12 yang belajar di luar. Tapi kekuatan kita memiliki area yang nyaman untuk belajar walaupun di luar kelas. Itu kekuatan. Contoh saung, ya kan? Walaupun nggak ada ruang belajarnya, kan kalau olahraga lebih enak belajar di luar daripada di kelas. Dikondisikanlah dia begitu. Bayangin kalau anak ibu lapangannya tandus, gak ada pohon, gak ada taman, asik gak di luar? Enggak, jadi itu adalah kekuatan. Walaupun sedikit itu adalah kekuatan. Kemudian ada sarana untuk olahraga, upacara, kemudian toilet murid, guru, semuanya ada. Sumber air kita walaupun kadang-kadang tersendat, tapi kan kepala sekolah sebagai pemangku politiknya sudah mengatasi kan? Sejak Pak Sundaryo di sini nggak ada lagi kekurangan air kan? Ah itu kekuatan. Itu semuanya aset. Kemudian yang lanjut Bu Jen. Modal lingkungan alam, udara yang bersih, segar. Untung kita nggak di tepi jalan, masih agak masuk sedikit, ya kan? Jauh dari kebisingan. Itu adalah modal lingkungan. Walaupun ada kendaraan belum mengganggu proses belajar mengajar kita. Artinya ada space. Kendaraan ini datang terus sunyi. Kalau kita di tepi jalan bagaimana? Bisa ibu bayangin. Ya Pak ya, kalau itu bicara setiap saat nyium ada, nggak konsen kita belajar. Alhamdulillah SMA 8 memiliki aset lingkungan yang bagus. Selain dari itu kita juga ada aset lingkungan yang kita buat. Nah ini yang belum maksimal pemanfaatannya, ada kebun hidroponik kita beberapa saat kemarin udah oke, tapi itu bisa kita perbaiki kembali. Itu aset. Kenapa Bu Siska pajang fotonya itu? Karena dari nol tempatnya itu Bu Siska yang ini sama Bu Jen.
Makanya sedih sekarang tak terjamah sejak COVID. Padahal dulu udah sampai kayak gitu kan. Nah, ini mengenang nih. Gimana supaya Ananda kemudian untuk memberitahu Bapak Kepala Sekolah juga bagaimana aset ini bisa kita kembangkan kembali. Dulu itu penjualannya sampai berapa Kak? 450.000 ya sayurnya. Sekali panen hasilnya itu kerjaan guru kelas 10, guru biologi dengan anak-anak hidroponik itu begitu. Ini mungkin untuk memperkenalkan ke kepala sekolah, ke komite juga Bapak Ibu, mana tahu kita masih bisa mengembangkannya kembali. Lanjut, kemudian modal finansial ini ada dana BOS, operasi guru sekolah ini nggak ada, kita yang udah nggak ada lagi. BOPD, kemudian BOP, ini yang dikelola dengan baik oleh kepala sekolah beserta kita semua yang ada di dalam dimanfaatkan sebaik-baiknya. Next, ujian. Ya, itu saja. Kita langsung saja sesi diskusi Bapak Ibu. Dari pemaparan yang sudah disampaikan, kira-kira ada tambahan atau ada yang tidak sesuai? Bagaimana? Silakan. Atau kita mulai dari, oh ya. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai Ketua RW 16 Jamban, kita bersyukur karena pemerintah telah mengadopsi sehingga SMA 8 bisa lahir di sini. Karena lokasinya itu sangat-sangat strategis ya. Di sini berada di pusat kota dengan jumlah penduduk yang demikian banyak ya. Kita bersyukur seperti yang dalam pemaparan tadi, di sini dekat dengan kelenteng ya, vihara juga ada, masjid ada, gereja ada, kita dekat lah. Terus saya memberikan masukan terutama untuk aset lingkungan di sekitar kita ya, di sekitar kita, terutama pada waktu-waktu orang tua atau siswa yang keluar masuk di sini, sehingga mungkin pihak bisa kepada pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis disampaikan, atau SMU pusatnya ke Pekanbaru ya, bisa juga disampaikan di sini supaya jalan masuk ini yang kiri kanannya itu dilebar Pak ya, disemenisasi kalau bisa sampai ke ujung, karena siswa kita itu kan datangnya kan dari bawah sana juga banyak, dari atas juga banyak. Kemudian yang kemarin ini juga sudah saya usulkan sama pihak usulkan supaya juga ditambah setengah meter, dan jembatan itu kan udah rusak ya, supaya ya kita sama-sama sebagai RW juga kita dapat mengusulkan ya, namanya pemerintah itu mungkin responnya tidak seperti secepat yang kita inginkan. Namun hal ini misalnya didorong oleh pihak sekolah kan tadi channelnya kan lagi, siapa tahu lebih cepat. Kalau lebih cepat ya lebih bagus, jalan semakin lebar sehingga tentu akan lebih aman. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan usul dari RW 16. Terima kasih. Mas itu memang ya, kalau udah pagi-pagi berpapasan crash-nya itu memang butuh waktu ya Pak ya. Apalagi kalau udah sampai jam 7. Iya, itu terasa betul ya. Iya, benar. Ini bagus, Iya. Iya. Nah, ini mungkin bisa ada solusinya nanti. Siapa tahu ya Pak ya. Ya. PR Pak, bukan Kemsek dengan Pak Komite. Ya. Oke, ada Mas Pak Warsana, silakan. Nah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Menanggapi dari paparan yang telah disampaikan tadi, saya mewakili sebagai wali murid. Ya, sebagai wali murid, di situ kita ketahui bersama bahwa aset kita itu salah satunya adalah siswa kita yang beraneka ragam. Nah, dengan adanya keberaneka ragaman itu,
ya kalau saya sebagai pribadi sekaligus sebagai wali murid, untuk menghindari hal-hal sejenis misalkan pembulian, salah satunya itu ya munculnya itu kalau saya pribadi sebagai wali murid karena mereka belum memahami apa sebetulnya budaya-budaya dari keberagaman tadi. Nah, keberagaman tadi, jadi hanya sedikit masukan sebagai wali murid, bagaimana kalau ke depannya kita sering-sering untuk bisa mensosialisasi anak-anak kita itu yang beraneka ragam ini, berbagi dalam arti budaya, adat istiadat mereka, sehingga nanti tidak ada lagi terjadinya salah satu bentuk pembulian tadi. Nah, itu sistemnya bagaimana ya, itu nanti terserah dari pihak sekolah bagaimana untuk mengaturnya. Saya rasa itu saja sedikit masukan saya sebagai wali murid. Terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih Pak Warsono, ini mengenai ASEAN siswa ya. Ini sangat benar sekali Pak Warsono. Saya juga kemarin mengikuti mata kuliah. Jadi kalau dilihat dia asal mula dari orang Melayu itu, orang Malay katanya kata profesor itu. Beliau itu sudah menelitinya memang dari dia lulusan Jerman, S3 dari Jerman beliau. Memang sangat bagus sekali itu Pak Warsono. Jadi mungkin anak-anak kita ini juga perlu diberi tahu mungkin dari sejarah ya, sejarah Indonesia itu berupaya kuat lah untuk menghindari ini, karena memang 2 tahun lalu ada anak yang gagal di sini akhirnya pindah ke Cendana ya gara-gara itu. Jadi itu PR buat saya zamannya Windy ya. Iya, dia cuma 2 hari di sini, itu sedih saya. Sejak itu memang kita sangat wanti-wanti sekali supaya anak-anak kita memahami bahwasanya keberagaman ini ya memang penting gitu, bukan untuk temennya yang datang, tapi untuk kita yang ada di sini juga iya gitu. Ya, ini masukannya sudah dicatat Pak Warsono, terima kasih sekali. Mungkin ada dari Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Komite masukannya? Ya, silakan. Bagian dari kebijakan itu. Yang pertama apa yang disampaikan Pak RW, Pak Ejon, saya tahu beliau ini adalah tokoh masyarakat Tionghoa yang ada di Mandau ini. Walaupun saya bertemu hari ini, tapi beliau saya sudah cukup dengar lama berkiprah di Mandau ini. Aset yang kita punyai, sekarang kita harus benahi lingkungan kita dulu. Karena kita lihat parkir berserakan itu tidak juga mengamankan. Makanya kita tambah tenaga satpam kita 2 lagi. Ini bagian dari safety, pengamanan. Lalu kita juga perlu perhatikan gerbang kita. Saya lihat di sana memang kemarin saya tanya Pak Camat, memang tanah itu ada di ujung itu patoknya, tapi itu kan di depan ruko Pak. Kalau memang nanti itu dibangun jalan, dan itu juga aset bagi kita untuk menambah parkir ataupun ruang kelas. Nah, jadi ini mungkin ke depan PR saya, selama saya di sini saya berusaha menyampaikan ini kepada pemangku kepentingan, terutama Bupati dan juga Pak Camat, artinya bagaimana ini bisa dilakukan dan secepatnya. Lalu masalah jalan yang di bawah ini saya juga dilihat ke bawah, karena sekolah kita tidak berpagar Pak. Jadi tidak berpagar ini juga bagian dari kekhawatiran kita, karena anak kita ini sampai ke sekolah sudah tercabut keluar, tidak kemana-mana, kita pengawasannya kurang. Nah, ini PR juga bagi sekolah ini, siswanya 1.200 itu bisa safety di dalam dan juga aman gitu. Nah, kita mengamankan asetnya susah sekali Pak. Contohnya di bawah ya, bangunan bawah ya, itu kan baru 4 kelas. Dan di situ langsung berpagar dengan jalan lintas masyarakat. Nah, ini juga PR bagi kita, bagaimana ini bisa dikondisikan dengan Pak RW atau Pak RT agar ini ditutup. Kalau memang itu menjadi basis ekonomi, nah itu juga perlu musyawarah bersama antara pihak sekolah dengan RW. Jadi maksud saya begini, fokuskan kita mengamankan aset. Kenapa? Ini adalah salah satu hal kecil, tetapi ini luar biasa efeknya. Lalu yang kedua, kita juga sering melakukan pertemuan dengan orang tua, tapi ruang kita nggak ada. Ini kan ruang majelis guru. Ada usul dari beberapa guru kemarin, Pak, bagaimana kalau ruangan itu dijebol? Nah, struktur bangunan ini harus dikaji, dan sebenarnya tapi ini bertingkat nih. Kalau mungkin kita mau ruang bertemu ya di atas, karena tekanan bangunan dari atas ke bawah itu juga di atas itu ringan kalau dibandingkan di bawah. Nah, ini juga harus dikaji. Artinya jangan nanti
kita guru-guru, kalau pertemuan guru dengan orang tua sekitar 400 atau 300 orang, ya harus 4 kelas itu dijebol, dikasih pembatas bisa. Tapi ini harus koordinasikan dengan dinas juga, karena aset ini bagian dari bagaimana mengelola aset yang banyak ini menjadi baik. Lalu Pak Komite juga saya minta Pak RW, Pak RT juga memberikan masukan kepada saya. Fokus kita yang selalu menjadi masalah itu PPDB. Nah, bagaimana dalam 2 bulan 3 bulan ini saya akan mengundang Bapak untuk merapat di sekolahnya, memetakan ini. Dan saya sudah siapkan juga ruangan depan saya itu untuk ruang pertemuan. Jadi kita ruang meeting kita di situ, Pak. Insya Allah nanti kalau dana bos dari cair di bulan ini, saya segera eksekusi karena sudah diukur, sudah apa, jadi kita meetingnya di situ. Sehingga tidak mengganggu ruang majelis guru. Masalah apapun kegiatan di sekolah ini, Bu, itu ujung tombaknya memang kepala sekolah dan komite. Komite harus memposisikan diri sebagai perpanjangan tangan orang tua. Dan kepentingan kita dengan mereka sangat luar biasa. Nah, kalau komite ini tidak proaktif, maka sekolah ini juga tidak bisa berbarengan berkembang. Nah, ini terutama masalah ada pungutan segala macam, itu harus kita sampaikan proposal kepada komite menjembatani dengan orang tua, musyawarah. Karena saya tidak mau nanti di era saya ini timbul masalah-masalah yang sebetulnya itu bagian dari pengelolaan aset, ya kan? Tapi karena kita tidak tertib administrasi, Pak, jadi kita ditekan di situ. Karena saya tahu masalah sekolah ini banyak. Nah, bagaimana ke depan Pak Komite memfasilitasi ini dengan pengurusnya, termasuk dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat kita. Saya mohon bantu betul kepada Pak RW, Pak RT, bagaimana mengelola PPDB tahun ini minim masalah, itu intinya. Karena saya tahu semua itu ada kepentingan. Nah, kepentingan ini kita sedikitkan, bagaimana yang sesuai aturan tadi kita banyakkan. Nah, dan saya sudah menyampaikan untuk tahun ini 11 rombel Pak sudah diusulkan ke dinas. Nah, itu 11 rombel itu sebenarnya juga sudah efektif karena kita pakai 2 labor. Yang di depan itu kan labor. Sehingga guru praktikum langsung dengan proses gitu. Nah, ini PR kita. Jadi saya sudah memetakan masalah-masalah sekolah ini, mana yang bisa kita eksekusi cepat, kita eksekusi cepat. Saya minta bantu dan support dari Bapak Ibu orang tua, majelis guru dan juga anak-anak kita. Yang jelas saya untuk kemajuan siswa, Pak, saya sudah menggunakan beberapa bulan ini banyak kegiatan saya support. Mereka ikut olimpiade saya kasih, mereka ikut apapun yang berkembang untuk sekolah ini saya prioritaskan. Dan saya beri pihak pada anak. Tadi pada masalah program bullying dan segala macam itu kita sudah programkan, tinggal pelaksanaan. Saya rasa itu ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau kita bicara aset, menurut hemat saya kan hanya ada 2, aset bergerak dan aset tidak bergerak. Sederhananya seperti itu saja. Nah, bicara soal aset tidak bergerak, tentu perlu pemeliharaan dan perawatan supaya pemanfaatnya bisa jangka panjang. Nah, bicara soal aset bergerak, tentu tidak terlepas dari guru dan siswa dan kemudian masyarakat sekitarnya. Nah, ini perlu kolaborasi kerjasama, karena tanpa masyarakat, tanpa guru, tanpa siswa, tentu sekolah tidak ada. Nah, tentu alhamdulillah di bawah pimpinan Pak Sundakir, saya melihat arah itu sudah mulai ke sana, dan step by step Pak Sundakir telah membenahi baik secara internal maupun eksternal, dan kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Sundakir ya, sekolah kita yang baru beberapa bulan menjabat. Nah, kolaborasi inilah ya. Kemudian fokus kepada aset bergerak tadi, tentu kalau saran saya perlu peningkatan sumber daya manusia guru. Karena kenapa? Guru yang baik, guru yang profesional adalah sebagai potret bagaimana meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Baik itu karakter, apalagi kita berbicara bullying segala macam, itu adalah kondisinya di sana. Jadi SDM yang guru yang baik, tenaga pendidikan maupun pendidikan ya, itu adalah kuncinya adalah sumber daya. Bagaimana membangun silaturahmi, bagaimana membangun komunikasi, konsolidasi yang baik secara eksternal maupun internal. Sebenarnya kuncinya itu aja. Kalau kita bicara fisik tidak bergerak, itu juga kan tidak terlepas karena kita ini adalah pemerintah pengelolaan,
kemudian tidak terlepas juga dari bagaimana hubungan kita dengan baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi. Kita berada di daerah Kabupaten Bengkalis, tentu para orang tua kita harus menghargai contoh camat. Kita tentu harus terus-menerus meminta masukan dari beliau, meminta saran-saran beliau bagaimana memajukan sekolah yang dihadapan oleh bersama. Jadi intinya adalah apa yang mau disampaikan adalah kolaborasi dan kerjasama, tentu dengan komunikasi dan konsolidasi. Kenapa saya bilang seperti itu? Apapun persoalannya, ya solusinya cuma komunikasi. Tidak ada persoalan yang bisa selesai tanpa komunikasi. Terjadi persoalan internal, terjadi persoalan eksternal, itu bisa diselesaikan dengan komunikasi. Dan juga saya juga berterima kasih dengan Pak RW, Pak Ejon, terus Pak Jubri, terus teman-teman RT RW yang lain yang sudah bertahun-tahun ikut bekerja sama dengan sekolah. Ya, tugas kami memang bagaimana menjaga, ya, membangun hubungan. Saya sebagai komite yang dipercaya beberapa tahun belakangan ini membangun komunikasi dengan bapak kita atau tokoh masyarakat kita. Kita jelaskan apa adanya, kita transparansi kondisi sekolah kita seperti apa adanya. Kita artinya bagaimana? Karena tanpa mereka juga kita nggak juga bisa berbuat apa-apa. Jadi ke depan saya sih berharap mari kita lebih meningkatkan komunikasi, meningkatkan silaturahmi, dan meningkatkan kolaborasi sehingga tercipta dan terwujudlah kualitas dan pendidikan baik. Jadi contoh kecil aja, kalau pokoknya ada guru kita pasti perjalanan ada masalah, kan nampak Pak RW katakan kelaka kecil kan bisa langsung ditolong. Itulah gunanya silaturahmi komunikasi tadi. Jadi bicara soal aset, itu adalah aset bergerak atau tidak bergerak. Tentu kita perlu pemeliharaan perawatan dengan baik ke depan supaya bisa digunakan di peran jangka. Saya kira itu aja. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa. Saya cuma sedikit aja masalah aset, khususnya murid. Jadi saya mau diskusi nih gimana kerjasama antara sekolah dengan masyarakat bersama kami RW untuk murid kita. Karena ini aja, Bu, kami atau masyarakat berapa kali melaporkan sering melihat anak murid kita melenceng atau istilahnya ngumpul merokok dan gak enak. Karena mereka kan dari rumah jujur aja tahu orang tuanya berangkat nih, nah, sama warga sampai karena sering kali ketangkap, sampai sering kali warga-warga tuh kasar gitu kan. Jadi saya minta gimana kita cari solusinya gitu, supaya anak-anak murid kita ini kalau memang dari rumah berangkat sampai ke sekolah, ya sampai ke sekolah belajar, jangan istilahnya dari koridor gitu kan. Kasihan kita nanti yang paling kayak orang tua nih, gimana dia percaya nih anak kami berangkat sekolah belajar tapi sampai sini nggak sampai ke gerbang. Itu jujur aja itu dekat belakangnya banyak nih mereka sekarang tukar markas nih di belakang masjid. Belakang masjid ini ada sekitar, memang katanya sih hampir 10 orang lebih lah. Mereka sering itu, jadi sering ditangkap. Jadi saya minta gimana kita cari solusinya. Jadi untuk satu lagi parkir, ini kan masih banyak nih murid-murid kita parkir di luar. Cuman kalau untuk dari ruko depan, saya udah bicara langsung nih sama mereka, tolong dibantu diizinkan. Cuman gini, kesalahan murid kita, mereka parkirnya sembarangan. Jadi mereka yang punya mobil nggak bisa keluar. Jadi minta tolong sama Bapak Ibu ke kami sebagai para di sini RT atau PRW-nya. Itu sedikit masukan dari saya, ya. Makasih. Terima kasih Pak. Memang itu adalah hal-hal yang masih kami perbincangkan sampai saat ini, dan insya Allah sudah menjadi catatan Bapak Kepala Sekolah yang akan segera dicarikan solusinya. Kayaknya nggak lengkap kalau Bu Siska. Bagaimana saran dari kalian? Tahu Bu Mindy? Ya, kasih aja kameranya dulu. Sebagai siswa ingin mewakili teman-teman yang lain, mungkin untuk bicara tentang aset, kami sebagai siswa sekolah ini kan yang namanya sekolah pasti ada kekurangannya, terutama dalam proses pembelajaran. Nah, alhamdulillahnya sekolah ini sudah melakukan yang namanya full day. Nah, jauh sebelum itu kan
sekolah belum ada yang namanya full day karena kekurangan tempat belajar. Nah sekarang kami sudah merasakan yang namanya full day. Kurangnya dari kami yaitu untuk belajar kami masih menggunakan labor, bukan kelas seperti teman-teman yang lainnya. Nah, kami ada kurangnya seperti mungkin teman-teman yang lain atau kakak kelas yang lain ingin melakukan praktek, entah itu di ruangan biologi ataupun praktikum kimia, otomatis kami yang ada di kelas itu harus pindah kelas. Nah, gitu. Dan juga bangku ataupun meja yang kami gunakan untuk belajar tidak senyaman dengan teman-teman yang lain. Hanya itu yang bisa. Mahasiswa, beliau itu Ananda adalah ketua OSIS. Benar, kalau di labor itu memang settingan bangkunya itu memang tidak nyaman karena settingannya untuk praktikum, tidak ada senderan. Dan memang itulah yang terjadi. Ruang kelas atau aset fisik yang Ananda sebutkan sudah sama-sama kita dengarkan. Bapak Kepala Sekolah mendengarkan, Bapak Komite mendengarkan, insya Allah akan dipikirkan. Namanya segala sesuatu itu kan bukan prosesnya saja, tapi sebenarnya saya sebagai kesiswaan, apapun yang ibu upload di media sosial itu selalu tanggapan, Bu, zaman saya nggak sebagus itu. Itulah dia perkembangannya. Artinya ibu selalu menyampaikan, nah kalau kamu punya pemikiran seperti itu harusnya bangga. Di zaman kamu belum ada, sekarang sudah ada. Artinya apa? Kamu alumni dari sekolah yang berkembang dan masih maju. Di zaman Windy saat ini begini, mudah-mudahan sebelum Windy keluar terpenuhi. Kalau seandainya tak terpenuhi, Windy harus bangga dengan sekolah kita. Begitu juga Ananda yang lain. Terima kasih masukannya, Nak. Dan hal-hal ini memang harus datang dari siswa. Memang harus Ananda yang menyampaikan. Karena kalau Bu Siska nanti yang berbicara, Allah masih muda, kuat itu duduk di situ, gitu kan? Yang merasakan kalian. Kalau sudah seperti ini, ada jelas kita mendengarkannya. Insya Allah sudah menjadi catatan. Ada lagi, Nak, yang mau menyampaikan? Dari guru ada, Bu? Tidak ada? Ya, silakan, Pak. Ketua sebidang saya Pak, aktivis wilayah kemanusiaan, dan ini yang mau saya sampaikan kepada kita semua tentang kepedulian. Kepedulian artinya kita mau berbagi, ya. Kita mau berbagi apa saja, donor darah, kegiatan sosial segala macam. Nah ini yang belum saya lihat yang kepedulian, bahwa peduli itu berarti kita mau berbagi, ya, mau berbagi apa saja, terutama terhadap masyarakat akar rumput, ya. Masyarakat akar rumput saya masukkan di sini masih banyak orang-orang di luar sana yang bekerja hari ini hanya untuk makan hari ini. Itu artinya masyarakat akar rumput. Nah inilah yang perlu kita bantu. Mungkin saya memberi usul untuk para siswa-siswi, adakanlah sesuatu kegiatan sosial, misalnya kita adakan istilahkan ada Jumat berbagi, ya. Kita pakai itu Jumat berbagi, bisa sumber dananya dari mana? Bisa dari TTK kita, guru atau siswa-siswa kita kumpulkan dana, kemudian kita belikan nasi box dan segala macam itu, kemudian bisa kita bagikan kepada mereka yang kita lihat itu, ya, yang para pemulung, yang di luar-luar, para penulis itu bisa kita bagikan kepada mereka, ya. Ini usul mungkin bisa kita lakukan sebulan sekali siswa itu supaya diajarkan kepada mereka bahwa mereka memiliki sikap empati. Empati itu peduli, dan peduli itu mau berbagi. Banyak yang bisa kita bagikan. Mungkin sering melihat kegiatan saya kan kegiatan sosial itu saya expose, ya. Expose mereka sering tidak paham apa itu Pak, itu kan kegiatan sosial kok di expose, ya. Itu
mau pamer dan segala macam. Mungkin ada yang bisa jawab kenapa kegiatan itu perlu kita ekspos atau kita sampaikan siswa. Tujuannya adalah untuk mengedukasi dan mendidikkan orang lain bahwa sesuatu yang baik itu harus kita sampaikan secara terus-menerus. Ya, kunci dari pembelajaran itu adalah hati yang ikhlas. Ya, ikhlas itu urusan kita sama Tuhan. Orang lain tidak perlu tahu. Ya, tapi ikhlas atau tidak ikhlas yang namanya memberi itu tetap baik. Tuhan yang akan menyempurnakan kalau awalnya kita tidak ikhlas. Itu saja ya, saya sampaikan supaya bisa diprogramkan dengan istilah Jumat berbagi siswa SMU 8. Mantap ya, keren ya. Oke. Terima kasih Pak RW. Betul sekali Pak RW, kalau zaman sekarang ini kalau kita di CGP ada yang namanya istilahnya berbagi praktik baik. Bukan untuk sombong, tapi berbagi praktik baik yang tujuannya jika orang lain melihat, maka dia akan terinspirasi, tergerak untuk melakukan hal yang sama, minimal tidak sama mendekati hal yang seperti itu. Praktik baik namanya Pak. Kalau saya melihat postingan Pak Eza itu tak pernah saya berpikir, wah keren juga nih Pak Eza, nah itu yang saya pikirkan. Kemudian kalau untuk Jumat berbagi, memang secara rutin belum kita programkan, tapi untuk berbagi kita sudah ada, ke masyarakat juga ada, tapi tidak rutin, sekali dalam 1 semester. Ke panti asuhan juga ada, di Ramadan kita langsung turun ke lapangan, itu ada OSIS, ada Pink Air yang turun, Rohis turun untuk berbagi buka puasa bersama. Kalau untuk santunan bencana itu dari manapun datangnya, dimanapun proses terjadi bencananya, kita mengajarkan anak-anak untuk berempati, kemudian memberikan apa yang mereka punya, itu selalu rutin, ya nak ya. Tapi ini masukan untuk Windy, program Jumat berbagi, kita mulai dari OSIS, mau berkelas, kelas ini bulan ini, kelas sana bulan yang kita. Ini PR untuk Windy ya. Sambil nge-record, sambil dengarkan saran dari masyarakat, dari RW kita, dari Pak Eza. Kira-kira kalau tidak ada lagi Bapak Ibu, mungkin karena masih ada si kita dan ini menjadi catatan untuk kita yang akan kita laporkan ke Bapak Kepala Sekolah nanti dalam bentuk tertulis, dan insya Allah jadi PR untuk kita bersama. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Ibu Siska yang telah menjelaskan pemetaan aset yang ada di SMA Negeri 8 Mandau. Baiklah Bapak Ibu, udah di penghujung acara. Mudah-mudahan pada kegiatan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.